Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hidayat dari Teknik Mesin Universitas Saputra. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem atau komponen pada CNC. Feed drive atau yang komponen pada CNC ini merupakan suatu sistem pengendali aktuator berupa motor servo dan pengontrol elektronik. Sedikit berbeda dengan motor spindle, feed drive memiliki karakteristik khusus tertentu seperti torsi, permusisian stabil. Beberapa feed drive harus bekerja secara bersamaan. Ini membutuhkan sistem servo yang cukup dengan bandwidth tinggi, yaitu dapat merespon dengan cepat dengan karakteristik dinamis yang cocok untuk setiap gerakan sumbu yang berbeda. Kemudian yang pertama ada sistem penggerak feed drive. Sistem ini biasanya menggunakan motor listrik sebagai penggerak. Nah, motor listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kebanyakan motor listrik beroperasi melalui interaksi antara medan magnet motor listrik dan lilitan koil untuk menghasilkan gaya di dalam motor. Sistem hidrolik adalah aktuator mekanik yang mengubah tekanan hidrolik dan mengalir menjadi torsi dan perpindahan sudut atau rotasi. Tujuan utama feed drive system, tujuan utamanya adalah untuk memindahkan bagian-bagian kerja alat mesin. Nah, ini juga motor ini digabungkan baik secara langsung atau melalui kontak roda gigi ke ulir. Untuk menggerakkan slid mesin atau poros listrik, dua listrik ini biasanya digunakan yang pertama servo motor, yang kedua ada motor stepper. Jenis motor listrik feed drive yang pertama ada motor servo. Motor servo adalah sebuah motor yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Kemudian ada konstruksi pada motor servo. Yang pertama ada encoder. Encoder adalah sebuah sensor untuk mendeteksi kecepatan dan posisi motor. Nah, cahaya dari LED melewati pola deteksi posisi pada celah disk dan dibaca oleh elemen penerima cahaya. Puluhan fototransistor terintegrasi dalam elemen penerima cahaya. Semua pola untuk mendeteksi posisi absolut bergabung sudut pada encoder. Yang kedua ada metode pengukuran absolut dan inkremental. Istilah absolut ini pada program atau programan CNC sudah tidak asing. Seorang engineer, khususnya kalangan mechanical engineering dan industrial engineering. Kedua metode sistem koordinat inilah yang digunakan saat akan melakukan perancangan pemrograman G-kode pada mesin CNC. Nah, sehingga ketika sistem koordinat tersebut dibuat dan dioperasikan pada mesin CNC akan menghasilkan bentuk profil yang sama. Letak perbedaannya ialah ketika melakukan penentuan titik nol untuk menjalankan pergerakan pahat. Selain itu, lebih ke tingkat kenyamanan pemrograman. Ada sebagian orang yang merasa lebih nyaman dengan penyusunan G atau kode G dengan sistem absolut, dan sebagian orang ada yang nyaman dengan sistem inkremental. Kemudian ada pengukuran absolut. Pengukuran atau pemrograman absolut adalah pemrograman yang dalam menentukan titik koordinatnya selalu mengacu pada titik nol benda kerja. Kedudukan titik dalam benda ini selalu berawal dari titik nol. Ya. Benda kerja letak titik nol sendiri ditentukan berdasarkan bentuk dari benda kerja tersebut. Pada pemrograman benda kerja yang rumit melalui kode G tertentu titik nol benda kerja TMB atau titik mati bawah. Nah, kelebihan dari sistem ini, bila terjadi kesalahan pemrograman hanya berdampak pada titik yang bersangkutan.
sehingga tidak mudah dalam melakukan koreksi. Kemudian ada pengukuran inkremental. Pengukuran inkremental adalah pemrograman yang pengukuran lintasannya selalu mengacu pada titik akhir. Beda dengan absolut yang mengacu pada titik nol. Nah, dari suatu pengukuran ini, titik akhir suatu lintasan merupakan titik awal untuk pengukuran lintasan berikutnya atau penentuan titik koordinatnya. Titik nol benda kerja mengacu pada titik nol sebagai titik referensi awal. Letak titik nol benda kerja ditentukan berdasarkan bentuk benda kerja dan keefektifan program yang akan dibuatnya. Sistem pemrograman inkremental dikenal juga dengan sistem pemrograman berantai atau relatif koordinat. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.